Untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu identitas orang-orang Kristen tidaklah identitas tunggal, tetapi identitas kita yaitu identitas ganda. Artinya, yang pertama, sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai identitas lewat KTP yang kita miliki. Tetapi sembari kita sebagai warga negara Indonesia, yang kedua identitas kita juga sebagai warga kerajaan sorga. Yang artinya identitas menjadi warga kerajaan sorga kita dapatkan ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Walaupun kita tinggal di dunia, tetapi sesungguhnya keberadaan kita bukan untuk tetap di dunia, tapi justru selama kita di dunia memberikan warna, memberikan bermanfaat, atau mewartakan kerajaan sorga di dalam segala perbuatan tingkah laku kita setiap saat. Sehingga identitas sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah, benar-benar nyata dan benar-benar kita buktikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan
yang dituliskan oleh Yohanes pada saat ini. Yohanes jelas mengatakan bahwa kasih karunia Bapa kepada kita sehingga membuat kita sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya pernyataan penekanan atau pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes ini merupakan bagian daripada menjawab pertanyaan atau klaim-klaim daripada orang-orang yang tidak percaya. Itu dari ajaran-ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa manusia ini atau kita atau Kristus tidak akan pernah memberikan keselamatan. Tapi Yohanes akhirnya katakan, firman ini akhirnya katakan bahwa karunia Bapa yang diberikan kepada kita membuat kita menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah itu pemberian Allah kepada kita. Bukan kita yang mengambilnya. Berbeda Bapak Ibu dengan kita di negara kita ini. Kalau kita di negara kita ini, kita yang datang ke Dukcapil mengurus KTP, mengurus surat-surat, kartu keluarga, kartu nikah, kartu lahir, dan lain sebagainya. Kita yang mendatangin, kita yang menjumpai Dukcapil. Sehingga status kita terlihat. Status kita setelah kita menjumpai Dukcapil, yaitu warga negara berkedudukan di tempat ini, ibaratnya seperti kami berkedudukan di Siantar, ibaratnya di kecamatan ini dan itu. Tapi status kita sebagai anak Allah itu karena kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka kasih karunia itulah yang dimateraikan kepada kita, yang kita terima sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Apa yang diinginkan firman ini? Sebagai bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dikatakan dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang menaruh harapan kepadanya. Maka ketika kita menjadi anak-anak Allah, status kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menaruh harapan hanya kepada Allah, Sang Pemberi status ini. Menaruh harapan kepadanya yang menyucikan kita, yang menyucikan diri kita di dalam Yesus Kristus, sehingga Allah yang suci, maka kita juga sejujurnya, seharusnya, seyogianya harus menjadi orang yang suci, yang benar-benar berbeda dengan dunia ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka karena status kita sudah disucikan sebagai anak-anak Allah, maka kita jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melanggar hukum Allah, jangan lagi melanggar aturan Allah, tetapi kita harus benar-benar menjauhi dosa di dalam segala perbuatan kita. Sehingga kita diajak supaya kehidupan kita menjadi kehidupan di dalam kebenaran dan benar seperti Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita kembali diingatkan, kita kembali disegarkan, diyakinkan bahwa status kita di dunia ini sebagai anak-anak Allah. Maka status itu bisa kita terima karena wajah Tuhan menyinari kita, karena kasih Kristus menyelamatkan kehidupan kita. Maka kita diajak supaya sebagai anak-anak Allah, mempunyai status anak-anak Allah, berarti kita jangan lagi melakukan dosa. Karena Kristus sudah tersalib, Dia bangkit. Karena Kristus sudah menyelamatkan kita.
karena wajah Kristus menyinari kehidupan kita. Sehingga ketika Kristus menyinari kehidupan kita dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita, hidup kita harus berjalan di dalam terang kasih Kristus. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau diajak, kita mau merenungkan bersama, yaitu bahwa hanya Kristuslah yang benar-benar mampu mengubahkan kehidupan kita. Kalau dunia ini bisa memberikan kekayaan, kalau dunia ini bisa memberikan kehormatan, kalau dunia ini bisa memberikan kebahagiaan, itu memang kekuatan dunia. Tapi dunia tidak akan pernah bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Yaitu dunia tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Hanya Kristus yang bisa memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kalau dunia ini ajarkan bahwa mengasihi sesama, tapi Kristus mengajarkan kita, yaitu mengasihi sesama dan musuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga, seharusnya harus benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Maka ketika kita bekerja, ketika kita di rumah tangga, ketika kita berada dimanapun, laku, tindakan, perbuatan kita harus mencerminkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang perempuan, gadis muda. Dia masih berumur 18 tahun pada saat itu. Ketika itu dia datang ke sebuah perusahaan. Dia ingin melamar pekerjaan sebagai sekretaris pribadi. Maka ketika dia sampai di perusahaan itu, HRD daripada perusahaan itu mewawancarai wanita tersebut. Tapi setelah dilihat semua persyaratannya, semua sudah lengkap, kecuali batas umur. Maka perusahaan itu mengatakan batas umur yang mereka butuhkan untuk menjadi sekretaris pribadi, yaitu umur 21. Maka dikatakan HRD tersebut, silakan kembali ke sini 3 tahun yang akan datang untuk melamar kembali setelah umurmu 21 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 3 tahun, perempuan yang melamar pekerjaan itu tadi berusaha membuat penampilannya luar biasa. Dia operasi plastik, dia operasi bibir, operasi alis mata dan lain sebagainya, dengan harapan supaya lebih menawan. Nah, setelah 3 tahun, sebuah lamar tersebut datang kembali kepada perusahaan itu. Maka apa yang terjadi? Dikatakan perusahaan itu, kami tidak membutuhkan sekretaris. Karena sang HRD berpikir bahwa dia ada janji yang akan mengisi posisi itu. Lalu si pelamar katakan, 3 tahun yang lalu saya datang melamar ke sini. Engkau katakan umurku belum mencukupi, maka aku akan datang 3 tahun kemudian. Datang si HRD, saya tidak mengenal ibu. Saya tidak ada berkata seperti itu kepada ibu. Kenapa HRD tersebut mengatakan demikian? Karena memang si perempuan, si pelamar itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Waktu dia datang pertama, HRD berkeyakinan kalau dia 3 tahun akan datang pasti bisa memenuhi sesuai kriteria, sesuai dengan penampilan.
Tapi karena perbedaan-perbedaan ini, karena operasi plastik dan lain sebagainya, Herdi tidak mengenalnya. Sehingga dia gagal bekerja di situ. Nah, apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga sebenarnya kita, ketika Kristus membuat status kita sebagai anak, maka status sebagai anak ini harus benar-benar kita pegang teguh. Jangan pernah kita ubah. Jangan pernah mengubah penampilan kita untuk sama seperti dunia ini. Tapi selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sebagai anaknya, yang harus kita ubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi banyak sekarang ini Bapak Ibu, dia katakan bahwa dia adalah anak-anak Allah, orang-orang Kristen, tapi kelakuannya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen. Penampilannya tidak menunjukkan penampilan sebagai orang Kristen. Selalu melakukan dosa, selalu melakukan hal yang tidak benar. Sehingga status kita sebagai warga kerajaan sorga itu bisa dicabut. Kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal. Hal itu jelas dikatakan Bapak Ibu di dalam perikop kita ini. Yang dikatakan di dalam ayat yang kedua itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Kalau kita setia di dalam kebenaran firman Tuhan, kita setia di dalam kasih karunia itu, maka keadaan kita sudah pasti dikatakan, yaitu kita akan bertemu dengan Kristus, bersama dengan Kristus mempunyai kehidupan yang kekal. Tapi banyak orang Kristen hidupnya berubah di dalam 3 tahun. Hidupnya berubah bukan untuk arah yang lebih baik, tapi ke arah yang tidak baik. Maka jangan ubah imanmu. Jangan ubah kebenaranmu. Jangan ubah ketulusanmu. Jangan ubah karaktermu. Jangan ubah kasihmu. Selama semuanya itu di dalam kebenaran firman Tuhan, maka lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan bahwa memang kami adalah anak-anak Tuhan. Status kami sebagai warga kerajaan sorga. Biarlah kiranya kami membuktikan di dalam kehidupan kami bahwa kami berbuat baik sebagai bentuk bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.